Pak. Bahasa Cicinti. Burung Pak. Penempelan plano. Satu putaran biar selesai dulu Mbak. Oke. Lah, kono penasaran. Terima kasih Kak Okta. Sudah diberi waktu dalam penyampaian membuat rencana penerapan disiplin wajib. Dalam penyampaian penerapan disiplin wajib ini, saya membuat rencana keyakinan kelas di mana keyakinan kelas itu dibuat bersama dan nanti akan disepakati bersama dengan murid. Nah, tadi ada pertanyaannya begini, karena saya anak-anak saya itu jarang suka sarapan, jadi saya membiasakan sarapan pagi. Nah ini tadi ada Pak Wahyu Fajar, Pak Tambah. Pertanyaannya begini, bagaimana cara menjaga kebersamaan dan keseragaman agar tidak terjadi kecemburuan di antara siswa? Kebersamaannya salah paginya itu kami kebiasaannya dibawa dari rumah apapun yang mereka buat. Jadi beragam. Mungkin supaya anak-anak itu biar kalau makan bersama itu rasanya lebih nikmat dengan temannya. Gitu. Nah, beliau juga sarapannya catering atau enggak? Tidak ada catering Bu, karena sekolah saya itu bukan sekolah tingkat atas, tapi menengah ke bawah gitu. Jadi yang terpenting kebersamaannya dan mereka mau sarapan. Itu dibiasakan tidak makan mie. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada kakak. Kepada siswa, membimbing siswa untuk menulis keyakinan kelas, kemudian menyepakati bersama tentang keyakinan kelas. Yang kedua, tantangan apa saja yang didapat saat membuat keyakinan kelas. Tantangan yang saya alami, ada beberapa siswa yang masih bingung tentang apa itu keyakinan kelas, perbedaan tata tertib dan keyakinan kelas. Jadi saya menjelaskan apa itu tentang keyakinan kelas. Yang ketiga, tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini ada pertanyaan, tindak lanjut apa yang kebutuhan manusia. Disiplin positif, kebetulan saya mengambil tentang keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini saya laksanakan di kelas saya bersama murid-murid saya secara luring. Adapun untuk langkah-langkahnya adalah menanyakan curah pendapat di kelas, kemudian mencatat hasil curah pendapat, kemudian kami tinjau ulang. Setelah itu menyetujui kesepakatan. Setelah kesepakatan itu terjadi, maka kami sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, tadi ada masukan dari Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu, masukannya bagus sekali. Bu Ratna tadi memberi masukan kepada saya untuk keyakinan kelas ini sebaiknya diberi tanda tangan atau cap jempol atau mungkin cap tangan itu ya Bu ya. Oke, saya masukkan di langkah-langkah ini karena saya yakin dengan seperti ini anak-anak akan lebih senang, nanti dia juga akan lebih mengerti bahwa ini sudah menjadi keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Terima kasih untuk Bu Ratna. Kemudian ada satu lagi, keyakinan kelas ini akan saya sosialisasikan kepada untuk ditinjau ulang bersama-sama dengan murid-murid dan juga saya, tetapi tetap mempertimbangkan masukan dari wali murid. Seperti itu, Ibu Siwi. Terima kasih. Bagaimana? Semuanya sudah puas? Puas. Baik, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, di materi saya tadi dilalah hanya ada satu pertanyaan gitu ya, dan untuk kali ini saya akan menyampaikan dulu tentang rencana penyampaian penerapan disiplin positif, yaitu pemangku kepentingannya adalah siswa, kemudian rencana dan cara penyampaiannya dilakukan di kelas dengan adanya kolaborasi antara guru
poin penerapan disiplin di kelas atau sekolah, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keterangan tambahan yaitu terkait rencana, yaitu dengan langkah-langkah tentu saja ada penyampaian pemaparan dulu oleh guru. Rencana kerja penyampaian penerapan disiplin positif. Tadi saya itu membuat rencana pembuatan disiplin positif, yaitu tentang melaksanakan operasi tiap pagi tentang disiplin siswa, kemudian melaksanakan kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu programnya. Kemudian tentu saya harus melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan siswa dan dengan kepala sekolah. Kemudian itu dilaksanakan kapan? Setiap pagi. Setiap pagi kita dulu itu piket, ada jadwal tertentunya, kita piket dari sekolah saya. Misalnya hari Senin siapa itu jejer-jejer, setengah 7 harus sudah kita sudah ada di depan kelas, di depan gerbang. Untuk apa? Untuk program 5S. Jadi kita harus jadi guru itu tersenyum, menyapa siswa, harus seperti itu. Itu memberi contoh kepada kita, memberi contoh kepada siswa kita. Dan setiap hari yang piket harus datang setengah 7. Misalnya tidak ada, nanti ada peneguran dari kepala sekolah, itu juga bentuk disiplin. Kemudian yang 5S, kemudian ada jadwal juga buat anak kita atau OSIS yang akan melaksanakan, yaitu operasi kedisiplinan. Itu ada jadwalnya dari kita OSIS, itu ada jadwal juga, mereka juga salaman dengan itu. Kemudian ada catatan siapa yang melakukan pelanggaran, misalnya dasinya kurang, sepatunya tidak sesuai dan sebagainya. Itu yang kita laksanakan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mbak Winda. Siapa Mbak Winda? Ibu Winda tadi bertanya, apabila waktu operasi disiplin positif ditemukan anak tidak disiplin, apakah diberi hukuman? Begitu ya. Di sekolah saya sudah ada yang namanya buku, jadi buku apa saya lupa, tapi namanya itu buku BP atau buku Anekdot. buku 3D Point. Itu juga kolaborasi dengan BP. Nah, BP juga itu kolaborasi, nanti ada poin-poinnya. Oh, kita ada anak yang tidak pakai dasi, poinnya berapa gitu. Jadi nanti setiap pagi oleh OSIS itu ada anak punya itu, yang dikasih poin ini, nanti berkolaborasi dengan wali kelas. Anak-anak ini yang diberi poin, nanti wali kelas yang tanda tangan dan memberikan solusi jangan seperti itu apa gitu, supaya wali kelas juga tahu siapa anak-anak yang melakukan pelanggaran. Kemudian ada pertanyaan, siapa saja yang berperan? Tentu kalau ini semuanya berperan. Kita berkolaborasi dengan siswa, melalui proses dengan semua bapak ibu guru, dengan wali, dengan semua warga sekolah. Orang tua pun harus diberitahu tentang adanya 3D Point itu. Itu saja dari saya. Untuk pertanyaannya Bu, sudah? Terima kasih. Itu saja. Tetap semangat untuk kita semuanya, karena kita menjadi guru yang penggerak itu mesti bergerak, banyak bergerak. Mohon maaf kepada teman-teman nanti kalau saya foto, saya video. Mohon maaf sekali ya. Terima kasih. Assalamualaikum